Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik. Tetap semangat semuanya. Alhamdulillah semangat. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu. Jika namanya yang Ibu panggil, angkat tangan ya. Abahan Kamil, Fadia Auni, Salmani Hilana Bila, Kevin, Ratu, Titania. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Materi kemarin, pelajaran kemarin membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, materi kemarin mempelajari tentang ibadah haji. Ada yang masih ingat apa pengertian ibadah haji? Apa saja rukun ibadah haji? Ya, masih ingat semuanya ya? Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab ibadah umroh. Materi ini materi yang terakhir, yaitu pada bab 7. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa saja rukun-rukun umroh? Sudah dibaca semuanya bukunya tadi malam? Ayo Mas Kevin. Ya, pintar. Rukunnya umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan yang terakhir yaitu tertib. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan sedikit ice breaking terlebih dahulu supaya kalian tetap semangat. Ice breakingnya gimana? Ice breakingnya yaitu apabila Ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, itu ya. Paham semuanya? Selamat pagi anak-anak. Sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Satu kali lagi. Selamat pagi anak-anak. Nah, tetap semangat semuanya ya. Ayo semangat, nggak boleh nggak semangat. Sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu meyakini ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah. Yang kedua,
menghayati nilai-nilai positif dalam haji sebagai cermin keimanan. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan pengertian dasar hukum umroh. Yang keenam, menjelaskan ketentuan dan tata cara umroh. Yang ketujuh, menerapkan tata cara umroh. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu mempraktikkan dan menerapkan pengalaman tata cara umroh. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian ibadah umroh. Kedua, dasar atau dalil ibadah umroh. Yang ketiga, ketentuan ibadah umroh. Yang keempat, sunnah ibadah umroh. Yang kelima, perbedaan antara ibadah haji dan umroh. Dan materi yang terakhir yaitu tata cara dan manasik ibadah umroh. Sebelum Ibu menjelaskan ke materi, coba kalian baca terlebih dahulu buku paketnya halaman 124, mulai halaman 124. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca buku paketnya. Ibu yakin kalian tadi malam belum membacanya kan? Ya, untuk itu coba dibaca terlebih dahulu, dibaca dan difahami. Setelah kalian baca, coba amati gambar yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Gambar apa yang ada di dalam PowerPoint tersebut? Ya, itu adalah gambar Mekah atau Ka'bah. Masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian ibadah umroh. Setelah kalian mengamati gambar yang tadi, apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian simpulkan tentang gambar tersebut? Gambar tersebut adalah gambar kegiatan ibadah umroh. Ada yang tahu apa pengertian ibadah umroh? Ya, ibadah umroh adalah ibadah seperti haji, namun umroh tidak ditentukan waktunya. Pengertian ibadah umroh menurut bahasa yaitu berasal dari kata umrotan atau yang artinya berkunjung. Kemudian umroh menurut istilah yaitu berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu dasar atau dalil ibadah umroh. Umroh merupakan ibadah yang sangat diharapkan dan didambakan bagi orang Islam yang sudah balik dan mampu biaya, kesehatan, dan keamanannya. Dasar atau dalil ibadah umroh menurut Al-Quran yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Sudah hafal semuanya? Kalau belum hafal, coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian, dasar atau dalil ibadah umroh menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Selanjutnya yaitu ketentuan ibadah umroh. Ketentuan yang pertama, hukum melaksanakan umroh. Ada yang tahu apa hukum melaksanakan umroh? Ya, hukum asal melaksanakan umroh adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji, akan tetapi umroh bukan rukun haji. Maka hukumnya adalah sunnah. Sesuai dengan firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Coba kalian buka buku paket halaman 126, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwa
min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan umroh. Waktu ibadah umroh menurut para ulama adalah seluruh hari atau bisa dilaksanakan setiap hari dalam setahun, kecuali pada tanggal Arafah, Idul Adha, dan Hari Raya Tasyrik. Kalian tahu tanggal berapa saja Hari Raya Tasyrik? Hari Raya Tasyrik yaitu hari raya setelah Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu syarat umroh. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah umroh harus memenuhi syarat umroh sebagai berikut. Yang pertama yaitu syaratnya Islam. Kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Dan yang terakhir yaitu mampu atau istitoah, yaitu rukun umroh. Rukun umroh merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh yang tidak dapat digantikan dengan dam. Apa itu dam? Ya, dam itu semacam kayak denda. Kemudian, apabila salah satu rukun umroh tidak dilaksanakan, maka umrohnya itu batal dan harus mengulang kembali umrohnya. Apa saja sih rukun umroh itu? Rukun umroh yaitu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ibu guru mau tanya, apa pengertian ihram? Ada yang tahu? Ya, ihram yaitu berniat memulai melakukan umroh dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai kain putih tidak dijahit. Itu untuk laki-laki. Dan pakaian untuk perempuan yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali muka atau telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Boleh pakai mukena, boleh pakai rok, boleh pakai celana, asalkan menutup seluruh tubuhnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tawaf? Ya, tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir dengan di Bukit Marwah. Kemudian ada tahallul. Tahallul itu apa? Ya, tahallul yaitu tahallul atau bisa dinamakan dengan cukur rambut. Kemudian yang terakhir yaitu tertib, adalah menertibkan rukun-rukun yang telah disebutkan, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Jadi rukunnya itu harus urut dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Rukun tersebut itu tidak boleh diloncat-loncati, misalkan habis ihram, kemudian sa'i, kemudian tawaf lagi, kemudian tahallul, nggak boleh. Jadi rukun itu harus urut. Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun dari umroh tersebut, maka umrohnya yaitu tidak sah atau mengulangnya kembali. Kemudian ada sunnah ibadah umroh. Apa saja sih sunnah-sunnah ibadah umroh itu? Sunnah ibadah umroh yaitu mandi, membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki dan siri bagi perempuan. Ada yang tahu jahar itu apa? Ya, jahar itu lantang atau keras, dan siri yaitu suara yang pelan. Kemudian ada berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir ketika tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan yang terakhir yaitu masuk ke Ka'bah. Perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun,
juga memiliki perbedaan. Apa sajakah perbedaannya? Coba lihat gambar yang ada di dalam PowerPoint. Ya, perbedaan antara haji dan umroh yaitu yang pertama terletak pada waktunya. Waktu pelaksanaan ibadah haji yaitu waktunya khusus pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan waktu pelaksanaan umroh yaitu bebas atau setiap waktu kapan saja kalian boleh, asalkan tidak pada hari raya Idul Adha, hari Arafah, dan hari raya Tasyrik. Perbedaan kedua yaitu rukun. Rukun haji dan umroh itu aslinya sama, namun bedanya yaitu terdapat dalam wukuf. Haji ada wukufnya, sedangkan umroh tidak ada wukufnya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu hukum. Hukum melaksanakan haji yaitu wajib dan hukum melaksanakan umroh yaitu sunnah. Tata cara dan manasik ibadah umroh. Sebelumnya coba kalian amati lebih dahulu gambar yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambarnya. Adapun tata cara melaksanakan ibadah umroh yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat mencukur rambut atau tahallul, dan yang terakhir yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang pertama ihram. Setelah kalian memakai pakaian ihram, kemudian niat ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Yang artinya aku penuhi panggilanmu untuk berumroh. Kemudian niat umroh. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Tata cara yang kedua yaitu tawaf. Lakukan tawaf sebagaimana waktu umroh sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Lalu sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian mengarahlah ke keran air zam-zam untuk minum sebanyak-banyaknya dan siram ke kepala. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad, cium atau lambaikan tangan saja apabila tidak menyentuhnya pada garis lurus dengan Hajar Aswad. Tata cara yang ketiga yaitu sa'i. Berikutnya kalian menuju ke Safa dan Marwah untuk lakukan amalan-amalan sebagaimana telah dijelaskan pada tata cara haji di atas. Sudah paham semuanya kan bagaimana tata cara haji? Seusai 7 kali putaran, kemudian berdoa. Kemudian mencukur rambut atau dengan tahallul. Seusai melakukan sa'i, maka gundullah rambut kalian atau pendekkan atau cukur rata. Dan bagi perempuan, maka potong rambut sendiri dengan gunting yang di bawah sepanjang 1 ruas jari saja. Dan tata cara yang terakhir yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Hukum melakukan tawaf wada yaitu hukumnya wajib dilakukan jika seseorang sudah hendak bersafar meninggalkan Mekah, kota kenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah. Sudah paham semuanya tentang tata cara dan manasik ibadah umroh? Ada yang ditanyakan? Jika kalian belum paham, bisa lihat video berikut ini. لبيك اللهم عمره. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Sudah paham semuanya? Apa ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Sudah paham semuanya? Oh, nggak ada yang angkat tangan gitu. Ini. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kalau sudah paham, Ibu akan berikan kalian tugas kelompok. Coba kalian bentuk kelompok sesuai dengan bangku atau mejanya masing-masing. Dua kelompok. Ibu berikan gambar. Nanti kalian susun bagaimana tata cara atau urutan umroh. Ibu kasih gambar dan Ibu kasih kertas. Kalian tempelkan urutannya. Kemudian kalian diskusikan bagaimana urutannya. Jika sudah selesai, kalian bisa simpulkan atau ceritakan bagaimana urutannya tersebut maju di depan kelas.
Nanti Ibu panggil ya. Ibu berikan ini gambar dan kertasnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah selesai semuanya? Coba kalian ceritakan di depan kelas. Sudah paham semuanya ya tentang tata cara ibadah umroh. Kesimpulan materi pada pagi hari ini atau pada bab umroh yaitu umroh menurut bahasa berasal dari kata umrotan yang artinya berkunjung. Sedangkan umroh menurut istilah yaitu berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan pendekatan dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, sunnah, dan waktu yang ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian hukum melaksanakan umroh yaitu hukumnya sunnah. Apa saja rukun-rukun ibadah umroh? Ya, rukun-rukun ibadah umroh yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, tahallul, dan yang terakhir yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kapan waktunya ibadah umroh? Ya, ibadah umroh boleh dilaksanakan setiap hari kecuali hari raya Tasyrik, hari raya Idul Adha, dan hari Arafah. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu kasih tugas, coba kalian kerjakan buku paketnya halaman 132. Itu ada soal pilihan ganda sama esai, coba kalian kerjakan. Kalian kumpulkan, kalau sudah kalian kumpulkan pada grup WA ya. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya atau kesalahannya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Amin. Sebelumnya, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.